Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua sampai pada malam ini. Semoga pertemuan ini membawa dan dicucuri rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Almarhum keluarga kita yang malam ketiga dan malam ke-11 insyaallah tetap mulia di alam barzakh, dunia dan akhirat, kita berjumpa di dalam surga. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita dunia dan akhirat. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para tokoh pemuda dan wanita, keluarga semua yang hadir yang saya hormati, wabil khusus tuan rumah, insya Allah bersabar atas ujian ini dan tetap mendoakan kedua almarhum. Ma'asyiral muslimin, keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah sekarang pukul 20 lewat 20 menit. Ya, paling lama saya ceramah insya Allah tidak terlalu lama sih. Ya, paling lama 20 menit. Tambah-tambahnya itu 10 menit. Insya Allah. Kalau saya ceramah tidak terlalu lama insya Allah. Saya mengerti insya Allah. Apalagi kalau ada makanan di depan insya Allah. Tidak baik itu kalau terlalu lama kita lihat-lihat makanan, tidak baik. Yang bagus itu kalau kita lama makan. Yang bagus, insyaallah. Keluarga ma'asyiral muslimin, sebelah ini keluarga yang saya muliakan, yang MC dan yang baca Quran ini kan 11-12 dengan saya. Maksudnya 11-12, sekalipun saya tidak datang, dua orang gini ceramah. Karena itu saya cuma bertukar pikiran pada kita semua pada malam ini terkait dengan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan di atas dunia. Karena itu keluarga, mati itu kan sesuatu yang pasti. Mati itu sesuatu yang pasti. Karena kita mau jadi kaya itu cuma angan-angan. Banyak orang yang mau jadi kaya tetapi tidak tercapai karena itu memang takdir Tuhan. Banyak orang mau cita-citanya tinggi menjadi orang terkenal, tetapi juga tidak tercapai, hanya bisa bermimpi. Karena itu juga takdir Tuhan. Karena itu sesuatu yang pasti keluarga adalah kita menghadapi kematian. Sehebat apapun manusia mau menghindar dari kematian, demi Allah dialah yang datang. Jadi kematian itulah yang datang. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sehebat dan sekuat apapun manusia, fa innahu mulaqikum, maka mati itulah yang datang kepada kita. Jadi mau kita di Pong Simpin, mau di Jembatan Miring kampung saya, mau di Balandai, demi Allah malaikat maut itu datang dan tidak pernah salah alamat, Pak. Tidak pernah salah alamat. Malaikat maut itu mencabut nyawa kita. Saya belum pernah mendengar malaikat maut dalam koran, di televisi, di Facebook dan sebagainya. Orang bikin status bilang salah cabut nyawa malaikat maut, salah cabut. Ada kabar? Bikin kami status. Kalau tidak kita yang jadi giliran. Yang malaikat kurang ngajar nih. Yang kita pesan. Karena itu keluarga yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama. Kalau kita Islam itu kan dua. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadi wattaqullah, iman dan amal soleh. Iman adalah tapak lampenawanta, ya, adalah keyakinan di dalam hati
kemudian wujud nyatanya adalah amal soleh dalam kehidupan. Sehingga Islam itu dikenal dengan arkanul iman dan arkanul Islam. Iman diyakini, Islam, rukun Islam adalah wujud nyata bahwa ada iman di dalam diri kita. Sehingga sering kita dengarkan al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi. Iman itu diucapkan apa? Diyakini di dalam hati. Itu iman, Pak. Di hati kita. Wa iqraru bil lisan, dan diucapkan dengan lidah. Maka orang yang mau masuk Islam pasti bersyahadat, Pak. Dan kita ini setiap hari yang sudah Islam ini kita perbaharui dalam sholat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa amalu bil arkan, dan semua anggota tubuh kita tidak mendustakan. Sebab dalam Islam itu keluarga tidak dikenal abu-abu. Yang ada adalah hitam dan putih. Tidak dikenal abu-abu. Makanya dalam Islam itu kalau dia beriman, derajatnya dimuliakan oleh Allah. Maqamah mahmudah. Kalau dia sebaliknya tidak beriman, istilah yang digunakan Quran adalah kafir, maka jelas juga tempatnya. Kalau orang memilih antara kafir dengan iman kepada Allah, maka justru ini yang sangat dibenci oleh Allah. Kalau bahasa yang digunakan dalam Islam namanya munafik. Ini yang memilih jalan abu-abu, Pak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Saking tidak disukanya itu orang munafik, Allah Subhanahu wa taala tempatkan dalam neraka yang paling bawah. Ya, kita juga tidak suka kalau orang munafik baik-baik di depan tak, manis di depan tak, manis. Tapi ternyata sebaliknya. Pokoknya kalau ketemu ya puji-puji, suka memuji orang. Tetapi ternyata sama ceritanya itu anak nyamuk. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang puji-puji ki, nah kasih kita tepuk tangan, jami kita terlaluan slow respon saja. Jangan terlalu naik kepala 2 jengkal 3 jengkal. Biasa saja. Kalau kita dipuji orang biasa saja. Yang sampai seperti ceritanya orang tua kita dulu, tetangga mamaku kalau mau tidur, nah dongeng sama mamaku itu. Tapi kan kalau orang dulu bilang pawamah, ya, cerita lama. Kayaknya orang tua kita dulu suka mendongeng juga waktu tidur kita itu. Jadi ceritanya sama aku itu, ada anak nyamuk, anak kasisi. Dia baru belajar terbang, Pak. Tumia Bitia. Dia baru belajar, Pak. Dia baru belajar terbang. Baru belajar. Tapi dia belajar terbang itu di kerumunan manusia seperti ini. Nah, kita tahu mimpunya. Kok begitu? Dia terbang di kerumunan manusia, tapi manusia kasih begitu dia. Setelah selesai latihan terbang, kembali ke mamanya. Nah bilang mama, capek kak. Dari mana kau nak? Nyamuk sama ini kalau kayak nyamuk. Dia bilang dari kanu latihan terbang. Di mana nak? Di situ sana di kerumunannya manusia. Nah kasih tepuk tangan mama. Nah kasih tepuk tangan. Nah bilang mamanya besok jangan kau pergi di situ. Bukan tepuk tangan itu, nah apa itu? Mau kena bunuh bodoh. Itu ya. Itu nih, pakai jangan terlalu terpedaya Pak, terpesona kumala kende kambak anak kena puji tau. Tak usah Pak, santai saja. Karena banyak orang pura-pura saja di depan tak, wih jago iya, tapi dalam hatinya kena mampu sama kok. Iya Pak. Makanya kembalikan kalau kita dipuji ya Allah, saya kembalikan pujian itu kepadamu. Apa begitu tadi? Apalagi mau dibilang itu. Keluarga yang saya muliakan Allah. Karena itu pilihan ada di tangan kita keluarga. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau bahagia, kita mau tidak bahagia kan ada. Makanya Quran itu komplit. Membicarakan sejarah. Ada sejarahnya orang bahagia, ada sejarahnya orang yang tidak bahagia. Itu kan disampaikan dalam Quran. Karena Quran itu inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, Quran itu nasihat, Pak. Maka itu sering saya sampaikan,
dalam setiap ceramah-ceramah saya. Kan nasihat itu dua. Ada nasihat yang bicara terus, ada yang diam saja. Yang bicara terus itu Quran. Itu Quran.